Nah, ini mungkin beberapa dokumentasi kami dalam berbagi ilmu dengan pelanggan yang diberikan oleh prinsipal kami, yang ini dari Fluke Biomedical contohnya. Kemudian kami juga sering mengadakan workshop, salah satunya di bidang radioterapi dengan narasumber dari prinsipal kami langsung, salah satunya Sanuklir, yaitu Raffi Kumar di Rumah Sakit Adi Husada Cancer Center, Surabaya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan seminar dan workshop, salah satunya di UI dalam acara Imaging Physics Course tahun 2018. Kemudian kami juga memberikan training kepada setiap customer yang membeli alat dari kami pastinya. Lalu ada pelayanan tim teknis secara internal dari prinsipal kami langsung. Lalu ini beberapa event yang kami ikuti juga, salah satunya Hospital Expo setiap tahunnya. Dan berikut sedikit penghargaan yang kami dapatkan. Nah, ini mungkin tambahan. Untuk mulai tahun 2015 ini, kami juga sudah membuka laboratorium kalibrasi atau service center khususnya untuk produk Fluke Biomedical, sehingga customer nantinya tidak akan kesulitan lagi jika membutuhkan perbaikan maupun kalibrasi untuk produk-produk Fluke yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya sudah tersertifikasi langsung dari Fluke Biomedical USA. Ini juga contoh beberapa dokumentasi kunjungan dari pelanggan ke laboratorium kalibrasi kami. Mungkin ini sedikit daftar alat yang bisa Bapak Ibu kalibrasi dan perbaiki di laboratorium kami. Mungkin setelah ini jika ada yang ditanyakan terkait jasa lab kalibrasi kami bisa dihubungi lagi langsung nanti. Nantinya setiap alat yang dikalibrasi di laboratorium kami juga akan mendapatkan report of calibration dan certificate of calibration. Nah, mungkin selanjutnya pada kesempatan kali ini saya juga akan memperkenalkan salah satu produk kami dari Sanuklir Corporation yang merupakan perancang dan produsen peralatan-peralatan QA radioterapi terkemuka di dunia. Nah, peralatan Sanuklir ini telah digunakan secara luas untuk pengawasan mutu dan komisioning instrumen radioterapi oleh ahli-ahli fisika medis di rumah sakit di seluruh dunia. Pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah sebagai berikut, yaitu ada alat kami 3D scanner dalam penggunaannya terkait pengukuran relatif dan absolut. Kemudian ada MapCheck 3 dalam penggunaannya untuk pasien QA, daily QA, kemudian akan dilanjutkan dengan reference site kami dan dokumentasi kami yang telah digunakan di banyak rumah sakit di Indonesia. Mungkin untuk pendahuluan, seperti yang kita ketahui, LINAC merupakan modalitas yang digunakan untuk radiasi eksternal pada pengobatan pasien kanker. Karena penggunaan yang sangat intens dan membutuhkan keakuratan yang tinggi, maka diperlukan adanya suatu jaminan mutu dan kendali mutu yang dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi dan dari keluaran berkas radiasi tersebut. Lalu untuk protokol kalibrasi keluaran dari LINAC, yaitu berdasarkan AEPM TG51 atau TRS 398 dari IAEA yang sudah diakui oleh dunia, di mana nilai standarnya sendiri untuk nilai absolut untuk dosis output yaitu 1 centigrade per MU di kedalaman maksimum. Nah, untuk pengukuran absolut tersebut harus dilakukan secara rutin oleh fisikawan medis dengan rekomendasi nilai berada pada jangkauan ketidakakuratan plus minus 3%. Kemudian pengukuran lainnya juga rutin dilakukan baik itu harian, bulanan, maupun tahunan. Pada Perka Bapeten sendiri juga sudah disebutkan di nomor 3 tahun 2013, pasal 6 bahwa untuk persyaratan izin operasi penggunaan pesawat terapi eksternal perlu adanya laporan hasil keluaran terapi eksternal, sehingga setiap instalasi radioterapi wajib memiliki alat ukur untuk mengetahui keluaran berkas radiasi pada LINAC. Untuk pengukuran dalam radioterapi sendiri, kita ketahui ada 2 jenis, yaitu ada pengukuran absolut dan relatif, di mana dosimetri absolut adalah pengukuran langsung terhadap dosis yang terserap pada kondisi standar dengan nilai rekomendasinya mengacu pada IAEA tadi, yaitu 1 centigrade per MU. Sedangkan untuk dosimetri relatif adalah perbandingan antara dua hasil pengukuran
dengan salah satunya diukur dalam kondisi standar. Contohnya yaitu seperti pengukuran PDD, profil berkas, faktor wedge, atau faktor tray. Nah, dalam melakukan pengukuran tersebut, baik itu absolut dan relatif, ada alat-alat atau peralatan yang kita perlukan, yaitu diantaranya ada water phantom, lalu dosimeter atau detektor, elektrometer, termometer, hygrometer, dan barometer. Untuk alat-alat dari Sanukleus sendiri, kita memiliki beberapa kelebihan yang akan saya jelaskan nanti setelah ini. Berikut merupakan tampilan perangkat dari 3D scanner kami saat akan melakukan pengukuran. Untuk masing-masing penjelasan detail tiap perangkat akan saya jelaskan pada slide berikutnya, namun boleh saya sebutkan di awal bahwa keunggulan 3D scanner kami yaitu yang pertama ada pada kaki-kaki mini lift di sini, di mana kaki-kaki mini lift kami ini berada di luar dari floorings, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sebisa mungkin daerah floorings ini tidak diberikan beban yang besar di atasnya, sehingga sudah didesain sedemikian rupa untuk menghindari hal tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pada desain water tank kami yang berbentuk silinder, agar pengukuran inline dan crossline dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa harus mengubah orientasi posisi water tank. Berikut merupakan perangkat dari 3D scanner kami yang digunakan dalam pengukuran. Yang pertama ada water tank itu sendiri yang berbentuk tabung silinder dan digunakan untuk melakukan pengukuran dosimetri absolut dan relatif dengan luas lapangan hingga 40 kali 40. Untuk spesifikasinya seperti berikut. Kemudian ada 3D mini lift, yaitu tempat penyangga water tank-nya yang di bawah sini yang memiliki kemampuan untuk mengatur kemiringan water tank hingga sejajar secara otomatis dan menyesuaikan posisi water tank dengan beam center. Untuk konfigurasi mini lift kami ada 3 jenis, yaitu yang pertama mode storage, di mana pada mode ini akan memudahkan user dalam penyimpanan dan karena akan membutuhkan ruangan yang sedikit, karena di sini kaki-kakinya berada dalam mode terlipat seperti ini. Lalu yang kedua ada mode transport, di mana pada mode ini akan memudahkan saat kita memindahkan atau mobilisasi 3D scanner. Lalu yang ketiga ada mode measurement, di mana posisi kaki-kakinya seperti pada gambar, dengan posisi jangkauan kakinya ini sudah berada di luar floorings untuk menghindari adanya disturbansi pada saat setup. Nah, kembali selanjutnya ada 3D reservoir di sini yang merupakan tempat penampungan air yang akan dialirkan ke water tank. Untuk 3D reservoir kami ini memiliki mode otomatisasi di mana nantinya saat water tank sudah berisi 80% air di dalamnya, maka dia akan otomatis berhenti untuk mencegah adanya air yang meluap atau tumpah. Baru kemudian setelah dimulai lagi mode pengisian sesuai dengan kebutuhan dari user. Jadi misalkan nanti saat proses pengisian water tank sendiri, user bisa sambil mempersiapkan peralatan yang lainnya, sehingga akan ada efektivitas waktu saat sedang melakukan pengukuran. Untuk waktu pengisiannya sendiri, 3D reservoir kami membutuhkan kurang dari 7 menit, sedangkan untuk mode drains atau pengosongan membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Dengan kapasitas dari 3D reservoir kami yaitu sebanyak 187 liter. Lalu kemudian selanjutnya ada Esensi 125C yang merupakan detektor kamar ionisasi yang diperuntukkan sebagai detektor lapangan dan referensi dalam melakukan pengukuran relatif. Berikut merupakan spesifikasinya, yang mana juga sudah dilengkapi dengan adanya detektor holder kit beserta dengan setup cap. Setup cap-nya untuk membantu memposisikan detektor agar berkas yang jatuh tepat pada active point detektor. Berikut merupakan contoh dari penggunaan detektor beserta dengan holder dan setup cap-nya. Nah, pada perangkat kami juga disediakan software untuk menampilkan dan memproses
seluruh data yang didapatkan sehingga terbentuk sebuah grafik, baik itu misalkan profil, PDD, dan lain-lain, sehingga nantinya tidak perlu repot lagi menggunakan software-software lainnya, dan semuanya dapat dikendalikan melalui software esensi dosimetri ini. Untuk pengoperasian 3D scanner juga sama, full melalui software esensi. Lalu yang mana pada software generasi terbaru ini kita bisa membuat template dari pengukuran yang akan dilakukan, sehingga akan meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan pengukuran, serta mencegah adanya data yang terlewat atau lupa, karena misalkan sebelumnya sudah kita buat dulu template atau daftar pengukurannya. Nah, untuk processing data, itu juga bisa kita lakukan secara sekaligus atau berkelompok, dengan setelahnya juga data originalnya tetap ada. Jadi misalkan sudah kita smoothing atau normalisasi, itu tetap akan ada original datanya yang tetap tersimpan. Kemudian hasil pengukurannya juga dapat dibagikan oleh setiap user jika ia memiliki software esensi. Yang mana software esensi ini juga bersifat unlimited, bahwa instalasinya tidak terbatas. Jadi setiap physical medis atau user dapat menginstal masing-masing di laptop maupun komputer yang ia miliki, dan bisa diakses di mana saja. Berikut merupakan contoh dari template yang sudah dibuat sebelum pengukuran. Misal untuk energi, kemudian luas lapangan, tipe pengukuran, dan kedalaman yang berbeda gitu ya, setiap masing-masing pengukuran yang akan dilakukan. Nah, jadi nanti setelah kita buat template ini, kita bisa tinggal tekan tombol start di sini, maka 3ds akan menyesuaikan dengan pengaturan pada template yang sudah dibuat, sehingga user tidak perlu keluar masuk ruangan treatment maupun kontrol untuk mengganti posisi dari detektor. Hal tersebut akan membuat pekerjaan psikolam medis tentunya menjadi lebih cepat dan efektif gitu ya, karena semua kontrol dan perpindahan posisi detektor itu juga dilakukan melalui PC atau laptop, sehingga tidak perlu tadi keluar masuk ke ruangan penyinaran. Ini contoh dari hasil data pengukuran pada lapangan 40x40 dengan SSD 100, kedalaman 1,5, 5, 10, 20, dan 30. Di sini bisa dilihat, kemudian tiap grafiknya itu juga bisa kita bandingkan satu sama lain, sehingga akan memudahkan fisikawan medis dalam melakukan analisis data. Nah, kemudian keunggulan lainnya dari alat kami yaitu adanya proses auto setup, di mana proses tersebut akan dilakukan di tahap persiapan sebelum dilakukan pengukuran. Untuk auto setup ini akan saya jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Nah, mungkin sebelum itu bisa saya jelaskan dulu terkait absolute dosimetri, apa saja yang dibutuhkan peralatannya. Selain kita tadi punya water tank yang berbentuk silinder, kami juga ada 1D scanner, di mana water tank yang ini berbentuk kubus, dan yang digunakan untuk melakukan pengukuran absolut berkas foton dan elektron. Lalu kemudian ada PC electrometer, di mana alat ini digunakan untuk mengukur dan membaca besar muatan, yang seluruh kontrol dan tampilan bacaan dalam bentuk digital dan dilakukan melalui PC atau laptop. Nah, untuk PC electrometer kami ini juga memiliki keunggulan, yaitu yang pertama dimensinya itu kecil, hanya 0,4 kg, sehingga membuat perangkat menjadi lebih mudah untuk dibawa maupun dipindahkan gitu. Lalu kita juga ada 2 channel atau 2 input di sini, sehingga bisa menggunakan 2 detektor sekaligus. Lalu PC kami ini juga tidak menggunakan baterai atau kabel power tambahan. Lalu warm up time-nya yang relatif sebentar atau sedikit, hanya kurang dari 1 menit, dengan single cable connection. Hanya satu kabel yang yang menjadi koneksi gitu. Jadi nanti dari PC electrometer kami akan langsung menggunakan kabel USB ke laptop atau PC dari user. Lalu untuk displaynya nanti juga dapat langsung terekam dan tersimpan otomatis di laptop atau komputer yang digunakan.
Untuk PC Electrometer ini juga dilengkapi software di mana sudah didesain agar user friendly atau mudah digunakan, dengan hanya satu klik saja kita bisa mengubah settingan dari PC Electrometer yang kita gunakan. Jadi misalkan kita bisa mengubah nilai satuan yang akan kita gunakan gitu, misalkan dalam satuan seperti apa, lalu beam type-nya juga kita bisa ubah seperti yang kita inginkan, misalkan ada continuous atau step by step. Lalu background compensation-nya juga bisa kita atur, demikian. Dan banyak lagi fitur yang lainnya yang bisa kita atur sesuai keinginan sih. Lalu untuk tampilan servernya juga bisa kita sesuaikan, misalkan ingin tampilan yang simple, hanya bacaannya saja, atau dengan tampilan setting full seperti ini. Lalu untuk ukuran tampilan juga bisa disesuaikan, ukurannya misalkan terlalu kecil, sehingga bisa kita ubah menjadi lebih besar gitu, dan lebih jelas bacaannya. Lalu selanjutnya untuk pengukuran absolut kita membutuhkan adanya detektor Farmer yang digunakan untuk melakukan pengukuran absolut berkas foton. Di sini ada SNC 600C. Lalu kalau untuk elektron kita ada SNC 350P. Kemudian ada juga untuk pengukuran luas lapangan kecil, edge detector. Dan untuk tambahannya ada solid water phantom, yaitu benda padat yang terbuat dari material yang setara dengan jaringan atau air, dan digunakan sebagai pengganti air dalam pengukuran. Biasanya kita gunakan untuk pengukuran harian, agar lebih mudah penggunaannya. Lalu ini yang tadi sudah saya singgung sedikit mengenai proses auto setup, di mana semua perangkat dari 3D scanner ini yang telah kita lihat tadi disempurnakan dengan adanya proses auto setup. Proses auto setup ini merupakan proses otomatisasi dari 3D scanner sebelum digunakan dalam pengukuran untuk mengetahui dan menyesuaikan posisi dari 3D scanner supaya perangkat berada pada posisi sejajar dan tepat pada pusat berkas. Nah, auto setup ini memiliki fitur-fitur yang dapat mempermudah user dan meningkatkan keakuratan dari pengukuran. Yang pertama ada fitur no tank shifts. Di sini nantinya akan ada sensor air untuk mengecek level air dengan mengambil 3 titik sampel. Kemudian dari sampel tersebut akan digunakan untuk menjadi acuan pemosisian dari ketinggian water tank, sehingga akan secara otomatis water tank dari 3D scanner ini akan sejajar. Lalu yang kemudian ada proses auto center, di mana nantinya pada proses ini 3D scanner akan mengetahui dan menyesuaikan posisi pusat berkas relatifnya terhadap 3D scanner dengan cara kita beam dulu water tank atau 3D scanner-nya, sehingga dia akan menyesuaikan dan mengambil sampel di mana pusat berkas dari radiasinya. Lalu yang ketiga ada proses auto angle offset untuk mengetahui dan menyesuaikan posisi lintang dari berkasnya. Nah, ini merupakan rangkaian dari koneksi sistem dari 3DS. Jadi hanya akan ada satu kabel saja yang tersambung ke dalam perangkat di ruang linek, sehingga akan meminimalisir adanya banyaknya kabel yang terulur. Kemudian seluruh settingnya juga dilakukan melalui remote atau digital dari laptop atau PC yang sudah terinstall dengan software SNC dosimetri kami. Sehingga nantinya juga tidak perlu bolak-balik itu user ke dalam ruangan treatment untuk mengubah posisi dan ketinggian detektor. Lalu untuk rangkaian yang terhubung ke dalam laptop juga hanya melalui satu kabel saja, satu kabel USB. Nah, ini merupakan gambaran singkat dari 3D scanner kami yang akan ditampilkan melalui video. Mungkin bisa terlihat. Ya. Baik, terima kasih Ibu Yuli Dewi Pratiwi.
Kami haturkan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ini ilmu apa alat ya? Alat ya, Bu. Ya, mungkin perkenalan alat ya, Bu ya, dari produk kami. Ya, ilmu untuk kita belajar ya menggunakan alat. Oke, baik Bu Yuli. Mohon maaf tidak ada tanya jawab untuk sesi ini Bu Yuli. Kalau ada yang bertanya boleh boleh langsung atau bisa menghubungi panitia karena kami akan ada. Iya, Bu Yuli langsung yang akan lihat itu. Kemudian kami akan masuk ke sesi selanjutnya. Tapi sebelum ke sesi selanjutnya, kami dari panitia akan mengumumkan bahwa insya Allah besok Jumat 27 Agustus 2021 kita akan bertemu lebih awal yaitu pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah atau pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah karena kita akan ada registrasi 7.30 waktu Indonesia Tengah atau 6.30 waktu Indonesia Barat. Karena akan ada registrasi sebelumnya dan materi akan dimulai pukul 8 pagi. Materi ini sangat seru karena akan disampaikan langsung dari Kanada. Siapa dia? Pokoknya tunggu, stay tune besok pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, panitia akan membagi menjadi dua room. Room pertama akan dipandu oleh Bapak Muhammad Yunus SSI MSI. Kemudian room kedua akan dipandu oleh Bapak Roni Rahmat SSI. Silakan Bapak Ibu peserta memilih room yang akan dipilih, mau pilih Bapak Yunus atau mau pilih Pak Roni Rahmat. Pak Roni Rahmat ada di sini. Ya boleh, room 1, room 2, kemudian room 1 akan dipandu oleh Bapak Muhammad Yunus dan room 2 akan dipandu oleh Bapak Roni Rahmat. Pilih siapa? Dua-duanya anak gagah, silakan memilih. Boleh. Panitia akan membuka room, Bapak Ibu silakan memilih mau masuk ke room yang mana, silakan dipilih Pak. Ibu. Mau nanya dulu, Bu. Iya Pak, silakan Pak. Apa namanya? Ini kan kita mau presentasi nih. Mau presentasi, jadi kita tidak tahu di mana room berapa. Bagus diumumkan dulu. Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Jadi untuk pemakala otomatis sudah dimasukkan ke roomnya masing-masing di mana room dia akan presentasi. Jadi Bapak Ibu yang presentasi itu sudah dimasukkan ke roomnya masing-masing. Ada room 1 atau room 2. Panitia sudah bekerja untuk memasukkan ke room masing-masing. Yang peserta silahkan memilih. Mau ikut di room 1 karena sudah ada jadwal yang dikirim ke Bapak Ibu, bisa misalnya pilih room 1 dulu, baru balik ke room utama, baru balik lagi ke room 2. Bisa. Silahkan memilih topik mana yang mau diikuti, bebas. Dan setelah akhir dari sesi ini, kita akan ada di akhir kegiatan akan balik ke room utama untuk ada door prize. Jadi mohon tetap mengikuti sampai di akhir kegiatan. Terima kasih. Silahkan panitia membagi. Sudah dibagi roomnya? Sudah? Silahkan. Bapak Ibu juga kalau mau dibantu masuk ke room mana, silahkan. Silahkan bisa menghubungi panitia, bisa mencet. Silahkan. Sudah ada itu, sudah ada kelihatan di layar, room 1, room 2, sudah ada. Oke, selamat. Silahkan, ada banyak panitia yang bisa memandu dan kita akan ketemu di room masing-masing. Baik, silakan dipilih room 1, room 2.
Bapak Ibu jika butuh bantuan panitia boleh chat, nanti akan dipandu untuk bisa memilih room, mau room 1 atau room 2. Atau mau berganti setelah di room 1 mau pindah ke room 2 atau sudah dari room 2 mau pindah lagi ke room 1 boleh. Silakan. Saya pilih room 2 ya itu ya. Bambang Teno, Pak Bambang. Sambil memilih-milih room, saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa insya Allah besok kita akan bertemu lebih awal, bertemu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Tengah atau pukul 6.30 waktu Indonesia Barat untuk pembukaan sesinya, kemudian untuk registrasinya, kemudian materi akan dimulai pukul 8.00 pagi waktu Indonesia Tengah. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Cek. Oh, kembali Kak ke kembali Kak ke Iya, aku yang kembali ke saya tidak. Oh, kembali dari roomnya Bapak.
SI dan Bapak Roni Rahmat SSI. Aplaus yang meriah untuk para panitia dan para peserta serta para pemateri kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mengumumkan alhamdulillah hari ini kita berbagi berkah yang mendapat door prize. Saya umumkan dulu 2 orang namanya. Yang pertama, Bapak Ibu sudah bergabung semua ini ya di room ini? Sudah bergabung semua? Yang pertama Bapak Zainal Arifin MSI. Kemudian yang kedua Bapak Heru Prasetyo. Selanjutnya ada yang akan diputar dulu siapa gerangan yang akan naik nomornya. Siapa gerangan yang akan naik nomornya? Silakan panitia. Satu, dua, tiga. Siapa gerangan? Wah, Prawira. Ya Allah, selamat Prawira Hadi Kusuma ST. Wah, dari Bali. Wih, rezekinya Pak Wira ini. Kemudian saya sebutkan lagi namanya Bapak Darmanto Seno. Silakan Bapak menghubungi panitia. Kemudian Bambang Darmanto Seno. Bapak Bambang Darmanto Seno, Bapak Bambang ada lagi di layar itu. Kemudian Ibu Dwi Siwi Retnoningsi. Silakan menghubungi panitia. Panitia silakan putar lagi kembali, diputar. Pak Wira, alhamdulillah Pak. Dari Palu ini. Wih, orang Palu, Masya Allah. Barokallah, Pak Syahrul Samad dari Palu. Alhamdulillah selamat. Saya sebutkan lagi namanya Ibu Lestari Rahayu. Kemudian Bapak Piryadi, silakan menghubungi panitia Pak. Oke. Silakan menghubungi Ibu Asmiati Amir, nomornya kita sudah share di kolom chat. Kemudian diputar lagi, silakan. Bapak Herianto SSI MSI, panitia andalan. Ibu Ida Prasinda Putri. Ibu Ida Prasinda Putri, ada orangnya ini, mohon. Aktifkan kameranya, Bu, silahkan. Masya Allah, alhamdulillah, selamat Bu, kami ucapkan selamat. Kemudian Bapak Janes Bastian Seli. Ibu Elia, mohon maaf. Bapak Elia Sudiatmoko. Mohon maaf Pak, saya mengulangi kesalahan yang kedua dari Prof. Mohon maaf. Kemudian diputar lagi. Silahkan. Oh, Ibu Rosa Dian Teguh Pratiwi. Ada orangnya ini, mohon aktifkan kameranya Bu. Rosa Dian Teguh Pratiwi, atau boleh chat atau boleh kameranya diaktifkan Bu. Masya Allah, selamat Mbak Rosa. Bukan. Ibu Rosa, silahkan.
Oh, ada. Oke, terima kasih. Baiklah, dengan selesainya pemutaran video ini, maka selesailah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Oh iya, pada sore hari ini mohon maafkan aku. Panitia sudah error. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga acara kita bisa terlaksana dengan sukses dan manis sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok hari, Jumat 27 Agustus 2021 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dengan pemateri yang seru dan langsung dari Kanada. Insya Allah door prize-nya tidak kalah banyak lagi dari yang hari ini. Insya Allah, jadi siap-siap Bapak Ibu. Bapak Ibu, pematerinya besok insya Allah dia seru. Siapa dia? Pokoknya kami tunggu kehadirannya pukul 7.30 untuk registrasi dan materi akan dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Demikian dari saya, Rostini Ali. Mohon maaf atas segala salah dan hilap kami selama pelaksanaan acara di hari ini berlangsung. Semoga kita semua sehat selalu hingga acara kita terlaksana pada hari ini dan insya Allah hingga esok 2 hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami mohon kameranya diaktifkan semua. Kita akan foto bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, dimohon kameranya diaktifkan semua. Kita akan mengambil foto bersama. Pasang muka yang paling cantik. Apa yang... Silahkan panitia. Baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu esok hari pukul 7.30.